Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu likafatil ummah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat Masjid Quba yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satunya hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah. Kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita. Dengan rasa syukur yang kita panjatkan kehadiran Allah, kita berharap mudah-mudahan Allah akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut kepada kita semua. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu berharap mudah-mudahan dengan salawat ini nanti kita akan diakui oleh Kanjeng Nabi sebagai umatnya dan kita akan memasuki surga Allah bersamanya. Sebagai khatib tidak lupa kita berpesan kepada saudara-saudara sekalian untuk diri dan saudara-saudaraku, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selagi kita masih ada umur. Saudara, di antara salah satu tercabutnya keberkahan hidup, dan bahkan bukan hanya keberkahan hidup yang dicabut oleh Allah, tetapi juga hak kita untuk memasuki surga Allah menjadi tiada. Penyebabnya adalah karena kita tergolong anak yang durhaka. Anak yang durhaka kepada orang tuanya tidak berhak mendapatkan ridho dari Allah, karena ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua kita. Persoalannya adalah masih banyak di antara kita yang belum tahu sesungguhnya durhaka itu apa. Seperti apakah durhaka itu? Selama ini yang kita tahu durhaka itu yang lawan orang tua itu durhaka. Ternyata untuk menjadi seorang anak yang durhaka tidak mesti melawan orang tua, tetapi dengan ucapan kita, perbuatan kita, keputusan kita bisa menyebabkan kita menjadi anak yang durhaka. Dalam sebuah kitab yang berjudul Madzahiru Uquqil Walidaini, bentuk-bentuk kedurhakaan anak kepada orang tua, ulama salafus soleh berpendapat setidaknya ada 20 bentuk kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Hari ini saya akan sampaikan 10 saja, mengingat waktu yang juga terbatas. Karena di masa pandemi seperti ini, khotib juga harus tahu diri untuk tidak terlalu panjang dalam khutbahnya.
Ba'du madzahiri uquqil walidaini, di antara sebagian dari bentuk-bentuk kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Yang pertama, at-tafawwuhu bi kalimatin badhi'atin wa sayyi'atin ma'ahuma. Mengucapkan kata-kata dengan kalimat yang keji dan mungkar, atau perbuatan perkataan buruk di hadapan kedua orang tua atau salah satunya. Jadi meskipun kita tidak melawan, meskipun kita tidak melakukan kekerasan, tapi kalau ucapan kita yang kita ucapkan kepada kedua orang tua kita atau salah satu di antara keduanya, dan ucapan yang kita ucapkan adalah ucapan-ucapan yang bazi'ah au sayyi'ah, ucapan-ucapan yang keji atau ucapan-ucapan yang tidak senonoh, yang tidak pantas di hadapan kedua orang tua kita atau salah satunya, itu sudah tergolong durhaka kepada orang tua. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu untuk tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, serta kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat baik. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, sehingga suatu saat nanti ketika salah satu atau dua-duanya telah lanjut usia, au kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā, atau kedua-duanya telah lanjut usia, fala taqul lahumā uff, maka jangan sekali-kali kau ucapkan kata-kata ah. Wala tanharhumā, dan jangan sekali-kali engkau membentaknya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, ucapkanlah kepada kedua orang tuamu dengan ucapan yang lemah lembut. Sehingga kata-kata yang kita ucapkan kepada kedua orang tua kita, jika memang kita pernah mengucapkan kalimat yang tidak pantas atau kalimat yang tidak sopan, itu sudah terkategorikan durhaka. Yang nomor 2, an-nadhru ilaihima bi ghadabin awis dira'in wastihanatin, memandang kedua orang tua dengan pandangan murka atau terkesan menyepelekan atau menghinanya. Kadang-kadang ada seorang anak yang ketika orang tuanya marah lalu anaknya dinasehati, tidak ngelawan memang, tapi wajahnya menampakkan wajah marah kepada orang tuanya, itu durhaka. Jadi tidak hanya sekedar dia tidak melawan, tetapi ketika orang tuanya nasehatin, dia tidak melawan tapi wajahnya murka, wajahnya nggak nerima. Itu termasuk durhaka kepada orang tua. Yang nomor 3, tarkul infaqi alaihima 'inda kibarihima, tidak memberikan nafkah kepada keduanya ketika keduanya telah lanjut usia. Ini pernah saya sampaikan di masjid ini pula, bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu berpendapat ketika anak sedang muda, ketika anak masih muda, maka makannya anak, pakaian anak, tempat tinggal anak, pendidikan anak menjadi kewajiban orang tuanya. Tapi ketika orang tua telah lanjut usia dan anak sudah berpotensi atau sudah berpenghasilan, sudah produktif, di saat orang tua sudah tidak produktif, memberi makan orang tua, memberi pakaian orang tua, memberi tempat tinggal orang tua menjadi kewajiban anak, terutama anak laki-laki. Kalau anak perempuan itu saat dia sudah menikah, maka dia menjadi hak suaminya, sehingga dia tidak berkewajiban untuk memberi makan, memberi pakaian, memberi tempat tinggal kepada orang tuanya. Tapi anak laki-laki dari mulai lahir sampai dia mati, anak laki-laki itu masih hak orang tuanya.
Jadi ketika orang tua makan tidak kecukupan, sementara anak makan berkecukupan, anak seperti ini durhaka. Ketika orang tua rumahnya reot dan beresiko ambruk, kok anaknya rumahnya mewah, orang tuanya beresiko ketiban rumah, anaknya tidak mau ngerti, anak seperti ini durhaka. Sekali lagi, ketika anak masih kecil, semua tanggung jawab makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan anak adalah tanggung jawab ibu bapaknya. Tapi ketika anak sudah dewasa dan berpenghasilan, maka makannya bapak ibunya, pakaian bapak ibunya, tempat tinggal bapak ibunya menjadi tanggung jawab anak laki-lakinya. Yang keempat, adamul julusi ma'huma waqtal hajat. Tidak berada di sisinya ketika diminta oleh orang tuanya untuk hadir di sisinya. Ini kebanyakan di antara kita ini selalu beralasan sibuk. Ketika orang tuanya di kampung sedang sakit parah, dia minta supaya anaknya pulang, yang di Jakarta segera pulang, orang tuanya sakit parah. Kalau dia anak perempuan, sejauh suaminya tidak mengizinkan, tidak wajib. Tapi kalau anak laki-laki, ketika orang tuanya membutuhkan, kok dia tidak hadir di sisinya, maka anak seperti ini tergolong durhaka. Yang kelima, ta'akhur fi qada'i hawaijiha. Ay ta'akharu fi qada'i hawaijihima. Menunda-nunda merealisasikan hajat kedua orang tuanya, itu juga durhaka. Misalnya orang tuanya sudah minta tolong, nak, rumah ini sudah bocor, kamar sudah bocor, listrik kabelnya pada slawer. Anak yang sesungguhnya mampu tapi dia menunda-nunda itu, menunda-nunda hajat kedua orang tuanya di saat dia sudah harus mengerjakan dan mampu mengerjakannya, maka menunda hajat kedua orang tuanya itu tergolong durhaka. Wakillati ziyaratihima, dan sedikitnya mengunjungi orang tua itu durhaka. Ada waktu, ada sempat, tapi ditunda-tunda, dia tidak menghadir, tidak mau ziarahi, tidak menengok kedua orang tuanya. Maka anak yang menunda-nunda untuk menghadiri ziarah ke rumah orang tuanya, dia tergolong anak yang durhaka karena dia tega untuk menahan rindu kedua orang tuanya. Dan orang tua itu selalu menginginkan anaknya dalam kondisi sehat walafiat yang dia tahu. Sehingga ketika anak menunda-nunda menziarahinya, anak menunda-nunda untuk datang ke hadapan orang tuanya, itu tergolong durhaka. Wa adamil ihtimami li ra'yihima, dan tidak merespon keinginan orang tuanya sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ini tergolong orang yang diperintah oleh orang tua, yang perintahnya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, tapi anaknya tidak menjalankan perintah orang tua, maka tergolong anak yang durhaka. Awistiharatihima fil umur, atau sesungguhnya orang tua ini sudah menyampaikan keinginannya kepada anaknya, sudah menceritakan kepada anaknya bahwa dia itu sakit pinggang atau dia itu sakit apa, anak mampu membiayai berobatnya, tapi anak tidak melakukan hal itu, sengaja menunda-nunda sampai jatuh sakit semakin parah, maka anak yang membiarkan orang tuanya yang sudah menyampaikan keluhan yang tidak dia tanggapi keluhannya, itu tergolong anak yang durhaka. Yang keenam, tarkud du'ai wal istighfari lahuma ba'da wafatiha, ba'da wafatihima. Tidak berdoa dan tidak memohonkan ampun kedua orang tuanya setelah orang tuanya wafat. Itu durhaka. Itu durhaka. Karena itu saudara-saudara sekalian, saya peringatkan untuk diri saya dan saudara-saudaraku sekalian, sempatkan setelah sholat wajibmu minimal, bacalah doa untuk kedua orang tuamu yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Kalau orang tuamu sudah meninggal dunia dan kamu tidak pernah mendoakan kedua orang tuamu dan tidak pernah memohonkan ampun kepada kedua orang tuamu yang telah meninggal tadi, maka anak yang tidak pernah mendoakan orang tuanya dan tidak memohonkan ampun orang tuanya setelah dia meninggal dunia, anak seperti ini tergolong anak yang durhaka. Toh doanya juga tidak sulit.
Cukup Allah maghfirli wali walidayya, atau lebih panjang lagi Allah maghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau dengan doa-doa yang lain, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu wa akrim nuzulahu. Dengan doa-doa yang panjang yang mendoakan kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Di samping itu bukti sebagai anak yang berbakti, maka rizki anak akan menjadi berkah dengan sebab rutin dan istiqomah mendoakan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Yang ketujuh, irtikabul a'malil lati tatanafa ma'al akhlaqil karimah ma'ahuma. Melakukan perbuatan yang tidak bernilai akhlakul karimah di depan kedua orang tuanya. Contoh, ketika seorang anak sih memang dia tidak memukul bapaknya, tidak menghujat ibunya, tidak memaki bapak ibunya, tetapi perlakuannya itu tidak berperilaku akhlakul karimah. Contoh, mabuk-mabukan. Memang sih mabuk dari minuman keras, dia ngambil habis kerjaan dia, tetapi dengan mabuk-mabukan membuat kedua orang tuanya sedih, malu terhadap tetangga dan sebagainya. Maka anak seperti ini selain dia berdosa besar karena mabuk, maka dia juga berdosa besar karena durhaka kepada kedua orang tuanya. Nyolong ayam, yang dicolong ayam tetangga, tapi orang tuamu tahu dan malu karena kamu nyolong ayam, maka perbuatanmu nyolong ayam dosa kepada Allah, dosa kepada orang yang punya ayam, juga dosa karena durhaka kepada kedua orang tuamu. Yang kedelapan, hajruhuma wa ida'uhuma fi daril ajazah. Meninggalkan atau mengusirnya, lalu kemudian menitipkannya di panti jompo, menitipkan orang tua kita ke panti jompo. Padahal kita mampu mendidik, kita mampu merawat, kita mampu mengayomi, kita mampu menafkahi, kita mampu menjaga kesehatannya. Dengan dalih karena tidak enak sama istrinya, lalu kemudian kita rela meletakkan orang tua kita ke panti jompo. Itu durhaka. Itu durhaka. Karena sesungguhnya sekali lagi, ketika anak sudah dewasa, anak sudah mandiri, anak sudah mampu, maka makannya bapak ibumu, pakaian bapak ibumu, tempat tinggal bapak ibumu menjadi tanggung jawab kamu. Maka ketika saat itu kau titipkan orang tuamu ke panti jompo, engkau ternilai sebagai anak yang durhaka. Yang kesembilan, at-ta'ammuru wa iksaru talabi alaihim ka'amril walidati bitanzifil baiti wa ghuslil libasi wa ghairi khasatan idza kanat kabiratan aw maridatan, lakin idza qamat bidzalika bi raghbatiha wa hiya ghairu ajizah aw maridah fala ba'sa fi dzalik. Yang kesembilan, memerintah atau memberikan beban yang banyak kepada orang tua, seperti menyuruh orang tua perempuannya, maksudnya ibunya, bitandifil bait, suruh ngepel rumah, menyuruh maknya ngepel rumah. Wa ghuslil libas, nyuruh emaknya nyuci baju. Wa ghairihi, seperti kebanyakan kita sekarang ini ketika sang suami bekerja, istri bekerja, anak harus kembali ngurusin orang tuanya, harus kembali ngurusin cucunya. Kadang-kadang ketika anak kaya, justru emaknya jadi pembantunya. Ini banyak yang terjadi seperti ini. Sehingga ketika kemudian sang nenek harus ngerawat cucunya, sementara sang nenek kesehatan sudah sangat berkurang, physically sudah tidak kuat lagi, harus jagain cucunya yang dititipkan oleh anaknya. Akhirnya ketika cucunya larinya lebih cepat dari neneknya, lalu cucunya nyemplung ke got, sang nenek disalahkan oleh mamanya. Padahal ketika sang nenek dalam kondisi sudah tua, lalu sang anak memerintahkan sang ibu tersebut untuk mencuci baju, untuk ngepel rumah, untuk membersihkan rumah, untuk ngurusin rumah tangga, untuk ngurusin anaknya atau cucu dari sang nenek tersebut, maka anak seperti ini tergolong anak yang durhaka. Kecuali kalau memang ibunya yang maksa kepingin punya kegiatan sehingga harus merawat cucunya.
Itu pun sang anak tidak boleh ngandelin kepada ibunya yang rawat anaknya dia. Artinya mesti ada yang lain yang bisa jagain. Soal nenek atau kakeknya menjagain cucunya itu sebagai hiburan saja. Jangan diandelin untuk menjaga keamanan sebagai anaknya. Kalau kamu andelin, engkau sama saja menganggap ibumu sebagai pembantu. Kalau kamu andelin, engkau sama saja menganggap bapakmu sebagai pembantu. Dan saat itu sama saja engkau telah berbuat durhaka kepada ibu bapakmu. Yang ke-10, al-i'radi anhuma wa muta'atuhuma bil kalam wal iksari min mujadalatiha atau takdzibiha wa ayyarfa'u sautahu ala walidayhi. Yang ke-10 yang termasuk terkategorikan durhaka kepada orang tua adalah memutus pembicaraan dan berbicara dengan memalingkan wajah. Jadi etikanya kalau bicara sama orang tua itu nggak boleh iltifat. Berhadapanlah kalau berbicara dengan orang tuamu. Dan jangan kau potong pembicaraannya. Durhaka itu. Kalau orang tua mau berbicara, dengarkan. Jangan dipotong pembicaraan. Anak yang memotong pembicaraan orang tuanya, apalagi berbicara sambil memalingkan badannya, maka anak seperti ini tergolong anak yang durhaka. Begitu juga al-iktsaru min mujadalatihima. Terlalu banyak mendebat keinginan orang tua. Itu durhaka. Sudahlah kalau orang tua ngomong begini, kalaupun kemudian yang bersifat diskusi, diskusilah dengan cara yang baik. Tetapi jangan terlalu sering mendebat. Karena orang tua itu di masa yang sudah tua akan sensitif. Perasaannya mudah tersinggung. Makanya di Quran tadi disebutkan imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Kalau dua-duanya telah lanjut usia, kenapa? Kalau sudah lanjut itu mudah banget tersinggung. Jadi jangan selalu berdebat atau mendebat perkataan orang tua. Jangan kau potong omongan orang tua. Jangan kau berpaling ketika engkau berbicara dengan kedua orang tua. Wa ayyarfa'a sautahu ala walidayhi. Dan jangan kau angkat suaramu lebih keras dari suara orang tuamu. Kecuali kalau memang adanya kurang pendengaran yang mengharuskan engkau harus ngomong keras supaya orang tuamu dengar. Tapi kalau orang tuamu dengan cara yang baik saja sudah dengar, jangan kau ucapkan dengan suara yang keras. Karena itu termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua. 10 bentuk kedurhakaan inilah yang saya sampaikan pada siang hari ini. Insya Allah 10 lagi yang berikutnya akan saya sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul aliyyul azim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa la tamutunna illa wa antum min ibadihil muslimin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذنا وأستاذاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة